saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah tema, mengenal siapa Yesus. Mengenal siapa Yesus. Tema ini sebenarnya agak lucu. Kalau itu menjadi topik khotbah di dalam jemaat. Karena otomatis seorang anggota jemaat pasti mengenal siapa Yesus. Artinya, kalau kita ada kesempatan dan bertanya kepada setiap hadirin yang hadir saat ini, pasti saya akan dihujani jawaban yang berbeda-beda. Tapi pasti mereka tahu siapa Yesus. Tetapi ini yang saya pilih. Ini yang saya pilih menjadi tema khotbah pentabisan gedung gereja Jemaat Bukit Doa Bahu-Bahu. Karena saya melihat dari firman Tuhan hasil pengenalan kepada Tuhan Yesus, Simon Petrus bersama dengan teman-temannya boleh menyatakan satu pengakuan yang jelas siapa Yesus itu. Dan memang pengalaman dalam bergereja, pengakuan gereja terhadap Tuhan Yesus itu sangat penting, karena menjadi fondasi kehidupan gereja itu dalam menjalankan tugas panggilannya, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Gedung gereja dibuat bukan hanya sekedar bangunan yang indah dan berdiri kokoh, tapi gedung gereja dibangun oleh anggota jemaat dengan susah payah bersama Tuhan, karena ada tujuan yang jelas yang hendak dicapai, supaya lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan setiap hari, pengenalan warga jemaat terhadap Tuhannya semakin jelas. Memang ini perlu direnungkan baik-baik, karena kecenderungan gereja sekarang ini ialah kita hanya terdaftar sebagai anggota organisasi, tapi kualitas iman warga gereja dipertanyakan. Mengapa? Karena perbuatan orang Kristen dan yang bukan Kristen sama saja di masyarakat. Tidak ada bedanya. Hanya yang beda karena hari Minggu orang Kristen pergi ke gereja dan yang bukan Kristen tidak. Tapi dalam tingkah laku, kata-kata setiap hari itu sama saja. Dan saya sangat terpukul dengan satu peristiwa. Orang menyampaikan kepada saya, ada orang yang bukan Kristen katanya mengatakan, tapi bukan kepada saya, orang itu. Dia mengatakan kepadanya, untuk apa saya masuk Kristen? Karena orang Kristen juga perbuatannya, kata-katanya, sikap hidupnya sama saja dengan orang yang bukan Kristen. Saya sangat terpukul, Bapak Ibu. Terus terang saya sebagai pendeta, saya cukup mengalami bahwa itu berarti kegagalan saya sudah nampak dengan jelas. Sebagai pendeta, saya tidak mampu mempengaruhi orang Kristen yang saya layani untuk berubah supaya tidak sama dengan dunia ini. Karena lewat pengantar
nas pembimbing yang kita berikan itu kalau hikmat dunia ini menjadi kebodohan Allah. Dan kalau tidak ada pengenalan kepada Yesus, orang Kristen akan habis. Nah, tapi ini sebenarnya itu hanya saya katakan begitu karena saya melihat memang kita sebenarnya tidak mampu mempertahankan kebenaran iman yang kita miliki. Jadi secara umum tidak berbicara. Saya juga sebagai pendeta harus mengakui dengan jujur bahwa di dalam kehidupan jemaat masih banyak orang yang betul-betul taat dan percaya kepada Tuhan. Buktinya di jemaat Bukit Doa ini karena pengenalan dan ketaatannya kepada Tuhan sehingga berhasil membangun sebuah gedung gereja yang indah, menjulang tinggi, kokoh dan menarik. Ada juga teman yang berbicara dengan saya dan mengatakan mengapa candinya di jemaat Bukit Doa dia pamerkan salib. Bukankah itu simbol dari gereja Katolik? Saya bilang, siapa bilang begitu? Apakah ada Alkitab? Apakah ada dasar Alkitabianya sehingga saudara mengatakan bahwa itu bukan milik kita? Tidak Pak, tapi saya hanya tanya. Saya bilang, oh inilah perlunya membaca Alkitab. Sebab dalam Alkitab salib itu memang simbol iman. Karena kita diselamatkan melalui kematian, melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di atas salib. Jadi memang salib itu adalah simbol iman. Dan mengapa teman kita di Katolik gunakan? Karena kita ini, dan kalau kita jujur mau mengatakan, sebenarnya gereja lama itu dilanjutkan oleh gereja Katolik. Nanti dalam perkembangan gereja itu tahun 1050 baru gereja Katolik terbagi dua, Katolik Barat dan Katolik Timur. Dan tahun 1500 baru gereja Protestan muncul. Dan gereja Protestan yang muncul tahun 1500 pada mulanya ada dua yang dipimpin oleh Calvin dan Luther, tapi kemudian bertambah ada Protestan Karismatik. Jadi jangan lupa Protestan itu ada tiga. Sehingga kita tidak bisa mengatakan denominasi gereja itu ada yang salah, ada yang benar. Sebab memang kita punya latar belakang itu, Protestan itu ada tiga latar belakang. Tapi ini kita tidak belajar sejarah gereja. Selanjutnya saudara-saudaraku, mengapa ini penting? Pengenalan kepada Yesus sangat penting. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas pengakuan yang sungguh tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, di atas pengakuan itu Yesus mendirikan jemaat. Sehingga saya sendiri yakin lagi bahwa jemaat Bukit Doa ini punya keyakinan iman yang sungguh. Mereka sungguh-sungguh mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga diberkati oleh Tuhan dan dimampukan membangun gedung gereja ini dengan baik. Tapi tujuan gedung gereja ini dibangun untuk kemuliaan Tuhan dan juga menjadi tempat untuk semakin mengenal siapa Yesus itu. Karena
orang yang memiliki pengenalan yang baik kepada Yesus, diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengelola jemaatnya, dan diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga, saudara-saudaraku, itu dua. Kalau kita mau belajar tentang kunci kerajaan surga dalam pengajaran agama kita, ini katekismus Heidelberg ada dua. Yang pertama ialah pemberitaan Injil. Kalau jemaat konsekuen melakukan pemberitaan Injil sebagai tugas panggilan bersaksi, atau biasa disebut amanat agung, untuk kita menggunakan kunci kerajaan Allah yang diberikan oleh Tuhan. Sebab dengan pemberitaan Injil orang akan menerima Kristus dan menjadi warga kerajaan surga. Yang kedua, kunci kerajaan Allah, kunci kerajaan surga yang kedua ialah tentang disiplin gereja. Siapa yang dalam kehidupan persekutuan jemaat dikenakan disiplin gereja, yang biasa orang katakan tertib gereja, tapi GPIT mengadakan penggembalaan khusus, itu juga kunci kerajaan surga, karena kita mengikat orang yang hidupnya tidak tertib, sehingga Tuhan Yesus mengatakan itu tidak mudah. Itu punya arti yang besar. Sebab kalau kita mengikat orang di dunia ini, dia juga terikat di surga. Oleh sebab ini jangan main-main dengan gereja. Gereja itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan mau yang berlaku dalam gereja adalah kehendaknya, bukan kehendak si A atau si B, bukan kehendak ketua majelis, bukan kehendak BPS, ketua BPS dan teman-temannya, atau bukan kehendaknya pengurus organisasi kategorial. Tapi itu di gereja, yang berlaku di dalam gereja adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan ini jelas. Sehingga tugas kita, saudara-saudaraku, ialah sisihkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga pengenalan kita kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh terjamin. Dan jangan kita diombang-ambing oleh angin pengajaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tinggal satu pertanyaan yang saya mau jawab untuk mengakhiri khotbah ini. Karena khotbah tentang Ihsan tidak usah panjang, sudah banyak yang kita tahu. Tinggal satu pertanyaan yang saya mau jawab untuk mengakhiri khotbah ini. Begini pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah harus semua gedung gereja